Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Muhammad Qasim, Wakil Bupati Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini kami berada di Jakarta melalui program IGRA. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten penyangga Jawa Timur yang berdekatan dengan kota Surabaya. Luasnya 119.125 km persegi, terdiri atas 18 kecamatan dan 330 desa ditambah 26 kelurahan. Penduduk di Kabupaten Gresik jumlahnya 1.318.000. Ini kebetulan ada di daratan Pulau Jawa 16 kecamatan dan ada di Pulau Bawean 2 kecamatan. Alhamdulillah, Kabupaten Gresik yang sesungguhnya lebih dikenal sebagai kota industri ya, saat ini juga sama dengan kota-kota yang lain berusaha menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, kenapa Kabupaten Gresik memiliki perhatian untuk mengikuti dan mendukung program IGRA ini? Karena secara umum ketika industri yang dikedepankan itu identik dengan hutan beton ya. Polusi, baik polusi udara, polusi air, polusi suara, bahkan kadang-kadang juga polusi limbah ya, polusi sampah. Tapi alhamdulillah Kabupaten Gresik yang meskipun industri semuanya merata di hampir seluruh kecamatan, tapi kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap hidup sehat itulah yang membuat derajat kesehatan warga masyarakat Gresik semakin bagus ya. Ini bisa dibuktikan dengan angka harapan hidup jauh lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur dan rata-rata nasional. Saat ini angka harapan hidup di sana sudah hampir 72 tahun ya. Sementara Jawa Timur itu baru sekitar 70-an. Nah, angka kematian ibu ketika melahirkan juga semakin kecil, angka kematian bayi ketika lahir juga semakin kecil. Sementara Jawa Timur menetapkan Gresik sebagai kabupaten sehat. Saat ini insya Allah mempersiapkan untuk meraih piala Swasti Sabha Padapa dari Presiden Republik Indonesia sebagai daerah yang derajat kesehatannya bagus. Tempo hari pada saat diadakan lomba pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, alhamdulillah Gresik juga juara pertama di tingkat Jawa Timur. Ketika dilaksanakan lomba lingkungan sekolah sehat, Kabupaten Gresik juga jadi juara pertama. Nah, pada sisi yang lain, tempo hari mendapat penghargaan dari Jawa Post Award, Jawa Post Institute of Pro Autonomy. Kenapa? Karena kepedulian kesehatan dalam bidang sanitasi total berbasis masyarakat. Kabupaten Gresik dalam kaitannya dengan IGRA ini jujur saja karena komitmen antara pemerintah dengan segenap warga masyarakat cukup bagus. Kesadaran masyarakat cukup tinggi ketika ada gerakan-gerakan menanam pohon ya, kemudian pengelolaan sampah sampai dengan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Itu mereka memberikan partisipasi yang sangat bagus. Sementara pemerintah Kabupaten Gresik memberikan anggaran kepada Badan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Sumarno ini cukup besar. Anggarannya ada sekitar 27 miliar. Dan dari 27 miliar ini yang diarahkan untuk pengelolaan sampah dan keindahan itu kurang lebih sekitar 18 miliar.
Ya, alhamdulillah karena sinergitas seperti ini sehingga Gresik sebagai penerima adibiyata insya Allah yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya, saat ini kerjasama dengan PT Semen Indonesia berusaha memberikan penanganan terhadap sampah. Sampah-sampah itu dikumpulkan, kemudian diolah melalui mesin yang telah disiapkan, nanti akan menjadi batu bara. Nah, batu baranya digunakan menjadi bahan bakar di pabrik, sehingga sinergitas seperti ini yang telah melibatkan segenap elemen masyarakat, itu yang insya Allah mengantarkan kami cukup mampu menciptakan lingkungan yang sehat di Kabupaten Gresik. Ya, mungkin kalau masih ada hal-hal yang nanti dipandang lebih teknis, bisa sahabat saya, Bapak Insinyur Sumarno ini akan menambahkan. Tapi yang jelas, pemerintah bukan hanya memberikan anggaran, ya, tapi payung hukumnya di sana sudah ada Perda nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Tidak boleh sembarangan membuang sampah, semuanya ada aturannya, ya. Mulai di lingkungan keluarga, di sekolah-sekolah, di perkantoran, lebih-lebih di pabrik perusahaan. Di Pemkab Gresik juga ada Perda nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan ruang hijau terbuka, ruang terbuka hijau, ya, RTH. Nah, alhamdulillah sinergitas seperti inilah yang membuat Kabupaten Gresik menjadi kabupaten yang sehat. Tidak cukup hanya itu. Pada event-event tertentu, kami bekerja sama dengan pabrik perusahaan, dengan rekan-rekan yang ada di media, misalnya untuk sekolah. Kita membuat kegiatan Go Green School, ya. Ini internal, hanya di lingkup kabupaten, ya. Tapi pengaruhnya ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, alhamdulillah cukup baik. Tempo hari dengan segenap warga masyarakat melalui kampung-kampung dan desa-desa, kita membuat program Gresik Berseri, bersih, indah dan asri, ya. Nah, ini juga direspon sangat positif oleh ibu-ibu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah berkat rekan-rekan yang ada di SWA, insya Allah kami semakin besar tekad kami untuk menjadikan Gresik menjadi kabupaten yang betul-betul sehat dari sisi lingkungan dan lain-lainnya. Ditambahkan Pak Marno barangkali. Terima kasih. Jadi kebetulan Pak Wakil Bupati ini kiai. Jadi Gresik ini kan kota santri, ya kan. Jadi dengan pendekatan kearifan lokal, nuansa Islami, bahwa kebersihan bagian daripada iman, ini kesadaran masyarakat itu betul-betul. Jadi untuk penanganan, terutama penanganan kebersihan, itu bukan masalah dari hulu ke hilir kita tangani. Dari hulu misalnya masyarakat pemukiman, masyarakat lingkungan, masyarakat kampung, desa, ya, juga perumahan, juga pondok-pondok pesantren di situ. Jadi biasanya dari pondok pesantren kita sangat semangat sekali. Di situ kita adakan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan tentang bagaimana untuk mengurangi volume sampah. Satu yang penting masyarakat itu, sampah itu, anggaplah sampah itu sahabat. Kalau menganggap sampah sudah sahabat dan bisa meningkatkan nilai ekonomi, masyarakat akan sadar. Itu yang ciri khas dari Gresik ini, disentuh dari situnya, dia akan terungkit bahwa kita di samping itu juga lewat anak didik sekolah yang seperti dikatakan tadi, lewat kurikulum sekolah, ya kan, karena inilah generasi penerus yang dari mulai menyadarkan daripada masalah bagaimana pentingnya masalah lingkungan. Kemudian yang paling penting sendiri pemerintahan dari Bupati sekarang Pak Bupati Sambari sama Pak Kosim ini sangat sekali peduli lingkungan, terutama didukung dengan Dewan. Terutama tadi apa yang disampaikan masalah anggaran. Kita punya sungai dua, Bengawan Solo dan Kali Lamong. Bagaimana Kali Lamong kalau banjir, bagaimana Bengawan Solo kalau banjir. Sehingga di sini ada bendung gerak Sembayat yang sudah dibangun. Dan di sana proses penyelesaian Pak Bupati. Di mana nanti bendung gerak Sembayat ini manfaatnya untuk air bersih dan untuk mengairi hutan mangga, ya, kebun mangga yang ditangani oleh Polo Wijo Gosari, pihak swasta. Di situ kerjasama dengan usaha kemitraan dengan masyarakat, ya, itu luasnya ribuan hektar, nggak salah 8.000 hektar. Cokan, jadi
mangga dari Thailand. Itu diharapkan nanti masyarakat itu ada kerjasama, tanahnya ya, bibitnya tanahnya masyarakat nanti kerjasama dengan pihak Pulau Hijau yang akan memberikan bibit, penyuluhan, modal dan sebagainya. Nah, disitulah bentuk gerak Sembayat ini akan bisa mengairi di situ. Di antara tanaman pohon mangga itu nanti ada semacam tanaman multi crop, tanaman sela di situ. Sehingga di sini masyarakat akan sadar, ya. Jadi masalah lingkungan juga masalah pertanian juga dia, meskipun seperti apa yang dikatakan tadi bahwa Gresik ini adalah penyangga industri yang menonjol, ya. Tapi kenapa di situ akan nyaman orang tinggal di situ? Jadi ya itulah cara-cara untuk menanganinya itu, polusi itu, sehingga kita akan memperbesar masalah ruang terbuka hijau. Dan hutan juga ada kan? Ada. Hutan ada, kita hutan lindung di Panceng. Luasnya hampir 8.000 berapa hektar di situ. Kalau Bapak tahu di Bawean ini tersendiri, ini betul-betul kota wisata, pulau-pulau sendiri. Masyarakatnya yang laki banyak yang di Malaysia dan Singapura, tapi pulau-pulau ini betul-betul indah. Apalagi hutan kota juga ada di situ. Kalau Bapak di situ melihat pemandian di laut Cina di situ, ya lautnya sangat jernih. Untuk selam diving di situ nggak kalah dengan daerah yang lain. Berbagai macam pengembang yang ada di Kabupaten Gresik ketika akan membangun perumahan, maka dipersyaratkan minimal 20% diarahkan untuk ruang terbuka hijau. Pada sisi yang lain, meskipun kota industri, tapi pertanian tidak boleh habis, ya. Justru pertanian di Kabupaten Gresik yang jumlahnya masih luar biasa besar, ketika Indonesia setiap tahun hendaknya menyiapkan 10 juta ton beras. Jawa Timur itu 5 juta ton beras, ya. Nah, Kabupaten Gresik ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Penghasilan gabah kami itu 463.000 ton gabah kering, setelah digiling menjadi sekitar 258.000 ton setiap tahun, dan dimakan oleh warga masyarakat Gresik itu hanya 126. Jadi sisanya itu nanti yang akan dicadangkan untuk menutup kebutuhan beras nasional. Ini nilai-nilai tambah yang harus kami perjuangkan di Kabupaten Gresik. Kota industrinya jalan, tetapi nuansa lingkungan yang sehat, nuansa keagamaan yang lebih mengedepankan an-nadhafatu minal iman dan lain sebagainya, itu tetap kita pertahankan. Ada masukan atau saran untuk pelaksanaan IGRA untuk tahun-tahun mendatang, Pak? Ya, saya pertama memberikan support dan apresiasi yang sangat bagus, ya. Meskipun ini bukan keharusan, ya, tidak semua daerah kan mengikuti kegiatan IGRA, tapi kami merasa bahwa ini merupakan pikiran kreativitas yang sangat bagus. Maka kami memberikan dukungan. Yang kedua, kami berharap hendaknya IGRA itu lebih proaktif lagi, ya, bisa memberikan semacam pembinaan, jadi memberikan motivasi, ya. Hal-hal yang makro itu kan berangkat dari mikro, ya. Ketika nanti semacam kegiatan adiwiyata itu, ya, itu kan bukan hanya untuk level kabupaten, ya. Nah, bisa diturunkan ke level-level kecamatan, bisa diturunkan ke level-level desa dan lain sebagainya. Itu akan semakin bagus, dan itu menjadi kewajiban kita semua agar Indonesia ini tetap dapat kita jaga kelestarian lingkungan hidupnya, hutannya, dan udaranya supaya tetap bagus, ya. Apa yang dilakukan oleh IGRA ini sudah cukup bagus, ya. Nah, cuma mungkin pada saat-saat tertentu itu turun ke lapangan, kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan semacam motivasi, ya, pembinaan kepada berbagai elemen yang ada di kabupaten. Saya kira itu.